Baik, kembali lagi bersama kami di Embaran Bacarita. Sobat Embaran Media dimanapun Anda berada, pada podcast kali ini akan ditemani bersama saya selaku host. Kalau kemarin ada Bung Jaju sama Bung Ismail yang menjadi host, nah kali ini saya yang akan memandu atau mendampingi narasumber untuk berbincang-bincang lebih lanjut begitu. Sobat Embaran Media dimanapun Anda berada, kali ini pada podcast kali ini kita kedatangan salah satu narasumber. Kalau yang kemarin itu hampir semua itu laki-laki. Nah, pada podcast kali ini kita kedatangan salah satu narasumber yang berasal dari kaum perempuan. Nah, beliau ini merupakan aktivis juga sebagai pimpinan di salah satu organisasi juga beliau ini. Nah, baik, kita langsung saja sapa beliau. Apa kabar, Ca? Saya panggil Ca karena beliau ini dia merupakan senior saya juga di kampus dan juga di organisasi. Jadi saya panggil Ca. Apa kabar, Ca? Siap. Oke, halo. Semoga semuanya sehat ya. Oke, baik. Jadi, Ca, biasanya itu sebelum kita sama-sama berbincang-bincang lebih lanjut itu biasanya kita perkenalkan dulu. Nah, tadi saya belum perkenalkan sebenarnya. Oh iya, siap. Jadi baik, perkenalkan, nama saya Arya Sanaki. Saya di sini sebagai host yang akan memandu berjalannya podcast ini. Nah, kemudian saya memperkenalkan diri lah biar teman-teman Sobat Embaran Bacarita bisa lebih mengenal siapakah wanita cantik yang duduk di samping kiri saya. Baik, silakan, Ca. Baik, terima kasih Adinda host. Biasa sapanya karena ada tadi bilang biasa kalau saya senior itu dipanggil Ca, jadi saya panggilnya Adinda di sini jadi ya. Oke, baik. Biasa kalau pepatah juga menyatakan tak kenal maka tak sayang, ya. Gitu. Tapi kalau sudah kenal juga kadang tidak disayang. Ya, marilah kita saling menyayangi ya seperti. Oke. Baik, karena saya sudah diberikan kesempatan untuk terlebih dahulu memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Musdalifah Manggawa. Saya biasa dipanggil Iva, lebih sering dikenal sama teman-temannya kalau nama Musdalifah mungkin kepanjangan, jadi bisa dipanggil Ca Iva aja biar lagi sempit ya. Saya asal asli Fakfak, mama bapak Fakfak, lahir di Fakfak, punya semua dari SD menjenjang pendidikan sampai SD sampai kuliah. Ya, sampai perguruan tinggi lah, semuanya stay di Fakfak. Jadi ya Fakfak aslinya. Baik, luar biasa. Ada lagi yang ingin diperkenalkan lebih ya selain tadi nama asal? Iya, mungkin kalau perkenalkan asal Fakfak itu mungkin secara kabupaten, mungkin ada yang ya sering-sering mungkin mau ke Karas, mungkin bisa mampir di Fakfak Timur, itu Caca ke distrik. Iya, kayak gitu. Kebetulan kalau di distrik Fakfak Timur, Caca di Kampung Saharei, bisa main-main ke sana, mungkin bisa singgah. Ya, jadi kalau mungkin sedistrik Fakfak Timur mungkin kenal Caca karena di distrik kita baru 6 kampung. Jadi kayak gitu. Caca stay-nya di Kampung Sahare. Baik. Ini kita sekalian promosi kampung nih, Ca. Mesti ambilin tuh. Jadi Caca bilang Caca tadi berasal dari distrik Fakfak Timur. Ya. Tepatnya di Kampung Sahare. Nah, kira-kira Caca kasih tahu kepada penonton ini kira-kira di Capu kampung di Sahare sana itu kira-kira apa yang menarik? Ya. Kalau sekarang mau dilihat mungkin kalau di Sahare ini sekarang mungkin kalau kita lihat dari pariwisata ya, di sana Sahare punya punya air terjun yang biasa kalau dari bahasa sendiri atau sebutan sendiri dari Kampung Sahare atau mungkin wilayah lingkup Fakfak Timur biasa tuh bilang air sahana. Air apa? Air sahana. Sahana? Iya, sahana. Air sahana. Okay, itu nanti mungkin kalau teman-teman penasaran air sahana seperti apa, bisa main-main ke Sahare, nanti Caca sendiri yang antar langsung ke airnya. Nah, ada juga di Weri, ada juga air terjunnya. Dia tuh tidak kalah-kalah jauh dengan air di Kayuni. Nanti mungkin bisa dicek di YouTube juga mungkin sudah ada. Nah, terus kembali ke Sahare, perkampungan kita kembali ke distrik yaitu di Weri. Dia punya pasir panjang yang gitu luas. Biasa tuh kita bilang ya pasir panjang itu dari biasa kalau Weri ini kalau orang yang tidak tahu itu dia distrik atau apa karena dia di dalam. Jadi kadang dia tidak kampungnya tidak langsung dekat pantai tidak. Jadi kita bisa masuk mungkin masuk kali ya. Masuk kali dulu baru bisa ketemu perumahan atau kampung di dalam situ. Jadi yang di luar tuh perpanjangan pasir pantai seperti itu. Mungkin bisa dilihat. Saya kebetulan belum ke Weri juga jadi siap, bisa saya masih abu-abu ketika saya menjelaskan dia punya letak distriknya, geografinya itu saya
masih membayangkan nanti insya Allah kalau ada kesempatan kita bisa main sama-sama toh Bisa. gitu. Nah, Ca, baik tadi sudah perkenalkan. Nah, kemudian pada pertemuan kali ini, Ca, kita dua ini akan membahas berkaitan dengan seputaran tentang Caca. Terus karena Caca ini perempuan, jadi ya mungkin Caca bisa mengorek-ngorek sedikit lah berkaitan dengan keperempuanan begitu. Oke, baik. Jadi yang pertama yang saya ingin tanyakan, Ca ini seputaran tentang Caca punya karir. Nah, yang pertama dari ya mulai dari pendidikan, terus mungkin di organisasi ataupun pekerjaan, Ca bisa jelaskan biar teman-teman ini bisa lebih mengenal lah gitu. Siap, oke. Baik, silakan, Ca. Ya, terima kasih. Kalau saya jenjang pendidikan tuh, kalau SD kebetulan Caca waktu itu sebelum pindah ke Sahare, Caca stay di Kampung Tunas Gain. Nah gitu, Caca stay di Tunas Gain sampai SD. Tunas Gain ini masih distrik di Fafak Timur. Ya. Tunas Gain juga kalau mau dibilang tadi untuk berbicara tentang tempat-tempat pariwisata, dia punya air yang begitu jernih ya. Kalau berkunjung ke Tunas Gain, dia punya alam bersih, airnya itu begitu jernih kalau dilihat ya. Mungkin ikan yang lewat pun bisa dilihat tulang-tulangnya. Kurang lebih seperti itu. Biasa. Ini patut kita kunjungi sih. Iya, harus wajib ya berkunjung ke sana. Oke. Kebetulan Caca setelah lulus dari SD Impres Tunas Gain, kemudian melanjuti pendidikan di SMP Apis 2 Fafak. SMP Apis 2 Fafak. Iya, di seberang. Oh, sama berarti kita SMP Apis. Ya? Oh iya. Ca angkatan ke berapa? Saya angkatan lulusnya 2017. 2017. Oh, saya masuk waktu itu 2016. Berarti pas saya masuk Caca sudah lulus. Keluar. Oh iya, berarti siap. Berarti ketemunya di sini. Ternyata kita ini sama-sama waktu SMP itu sama-sama di SMP Apis 2 Fafak. Itu di seberang sana teman-teman. Baik, Ca lanjut. Iya, oke. Kemudian setelah dari SMP Apis 2 Fafak melanjuti SMA di Madrasah Alia Al-Marif Fafak. Nah, itu kebetulan Caca angkatan ketiga karena sekolahnya baru di situ. Kalau jenjang SMA-nya. Jadi di Al-Marif itu Caca angkatan ketiga. Gitu. Terus setelah dari dari SMA saya lanjut kuliah di kampus Setia Syafia Fafak. Oh, Setia. Kebetulan saya juga dari Setia. Jadi ini saya punya senior di kampus. Jadi ya bisa juga dibilang SD kita beda, SMP-nya sama, SMA-nya beda, ketemunya lagi di dunia perkuliahan gitu. Oke, siap. Ya. Kebetulan juga saya masuk di Setia Syafia setelah lulus dari Alia Al-Marif, masuk di Setia 2017. Setelah itu masuk di di Setia Syafia 2017, daftar sebagai mahasiswa karena kalau mau dibilang apalagi langsung saja di perempuan berbicara tentang perempuan ini kita hanya kuliah lah. Saya pikir jangan tuh jadi mahasiswa kupu-kupu biasa diistilahkan kayak begitu, kuliah pulang kayak begitu. Setidaknya tuh punya satu tingkat berbeda dengan perempuan-perempuan lain. Kayak gitu. Tapi saya harap tidak ada perbedaan di jenjang karir pendidikan antara perempuan satu dengan perempuan lain. Kita saling mendukung kayak gitu. Nah, kebetulan saya kuliah di Setia mengikuti beberapa organisasi internal dan eksternal kampus. Kalau sebelum kita berbicara tentang eksternalnya, saya di kampus Setia itu aktifnya di Mapala, mahasiswa pencinta alam. Mahasiswa UKM kampus. Setelah dari Mapala, saya pikir di internalnya saya cuma Mapala saja, aktifnya di Mapala sampai jadi kepengurusan juga di Mapala. Setelah dari Mapala, saya daftar, kebetulan ada kakak-kakak tingkat waktu itu sebarin brosur, ditawarin mau ikut organisasi mana, saya lebih memilih hijau hitam. Ya, saya jatuh cintanya di situ. Ternyata dari semua organisasi yang membagikan brosur, saya jatuh cintanya ke hijau hitam. Ya kayak gitu, hijau hitam mungkin kalangan muda atau kalangan aktivis mungkin bisa tahu dengan warna-warna itu, bisa mana hijau hitam itu apa dan lain sebagainya seperti itu. Tapi saya lebih memilih hijau hitam, dan semua itu mau hijau hitam warna apapun itu bagus. Itu yang penting bagaimana katong sama-sama berproses mencari ilmu, karena kalau katong hanya belajar di kampus 25% aja yang tuh dapat di kampus, mungkin hanya belajar materi dan lain sebagainya. Habis itu tuh pulang
Tapi kalau untuk mencapai 75% pasti sudah teman-teman juga bisa dapat, mungkin disampaikan juga sama dosen-dosen yang pada saat itu mengajar. Ya, 75%-nya di luar. Nah, di luar itu salah satunya sambilnya organisasi. Kebetulan waktu itu saya mungkin tadi saya sebutnya hanya hijau hitam, mungkin masih banyak yang bingung nih hijau hitam itu apa. Jadi saya langsung saja hijau ini hitam itu perlu diperjelas ya, kira-kira hijau hitam ini apa? Apakah cuma sekedar warna saja ataukah gitu, ada sesuatu yang tersembunyi di balik hijau hitam? Jadi hijau hitam itu saya bergabung di Himpunan Mahasiswa Islam. Kayak gitu. Jadi kalau mungkin mau perkenalkan lebih dalam hijau hitam dan HMI-nya, mungkin nanti bisa bergabung bersama saya dengan saya punya host ini. Tong sama-sama di hijau hitam dan HMI baru tong bahas lebih dalam lagi. Ya, bisa. Iya. Ada lagi? Masih seputaran organisasi ya. Jadi ya kebetulan jadi setiap organisasi ya saya pikir, apalagi saya berbicara tentang HMI. Jadi setelah dibagi brosur sama kakak tingkat, dirangkum sama kakak tingkat. Untuk di situ di HMI itu ada training tingkatan training di HMI. Yaitu pertama ya karena tung baru masuk mau bergabung, jadi tung harus menjadi satu training yaitu LK1. Ya, itu syarat masuk HMI. Syarat masuk HMI harus LK1 dan harus mahasiswa Islam. Ya, baik Ca, saya potong sedikit ya, karena saya tertarik tadi Caca sudah kasih tahu Caca SD-nya di mana, SMP-nya di mana, SMA-nya di mana, bahkan sampai di dunia perguruan tinggi. Nah kebetulan kita ini sama-sama satu perguruan tinggi. Nah saya lebih tertarik untuk membahas lebih lanjut berkaitan dengan perguruan tinggi nih, kegiatan-kegiatan di seputaran perguruan tinggi. Nah Ca tadi sudah sampaikan bahwa Ca bergelut di organisasi internal, ada eksternal. Internal itu Mapala, mahasiswa pecinta alam. Nah, kira-kira Ca di waktu Ca berproses di Mapala ini motivasi apa yang membuat Caca memilih untuk bergabung di organisasi? Karena mau bilang kan begini Ca, kampus sudah cukup begitu. Karena mau belajar kita juga bisa belajar di kampus. Tapi apa yang memotivasi Caca untuk mencari ruang lain begitu? Begitu Ca. Ini seputaran Mapala dulu. Ya, seputaran Mapala. Seputaran Mapala. Yang membuat saya untuk masuk ke organisasi internal di Mapala itu karena satu, saya pencinta kebersihan. Nah, kebetulan kalau mau dilihat Mapala ini mahasiswa pencinta alam yang dimana tong harus menjaga kelestarian alam ini. Karena di dalam agama Islam pun kebetulan ya sedikit tidak terlalu ya itu kebersihan adalah sebagian dari iman gitu seperti itu. Nah kebetulan kalau model bilang kampus bersih, terus ruangan belajar bersih, pasti apapun yang dosen sampaikan, apapun yang ketong belajar di kampus bisa masuk dengan cepat ke dalam ketong punya pemikiran. Misalnya kayak ruangan kotor dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi saya masuk ke Mapala ini kebetulan UKM Mapala ini tentang mahasiswa pencinta alam, jadi tidak hanya berlingkup di luar kampus saja, ada beberapa kegiatan-kegiatan yang hingga terjerumus ke langsung masyarakat kayak gitu. Jadi di Mapala itu ada beberapa kegiatan yang kita undang tuh dari Mapala se Papua Barat. Ada teman-teman dari Sorong yang melingkupi di Mapala itu pernah ada buat kegiatan besar-besaran di air besar. Keren ya Ca, maksudnya organisasinya di lingkup kampus, tapi kegiatannya itu wow sekali. Undang dari mahasiswa dari luar juga datang. Dari mahasiswa Uni Muda, dari mahasiswa Eksata, kayak gitu di Sorong sana. Jadi waktu itu juga dibuka oleh Bapak Bupati kegiatannya langsung dari beberapa pejabat-pejabat daerah juga ikut partisipasi di dalamnya. Baik. Terus Ca, tadi Mapala berkaitan dengan pecinta alam ya. Kebetulan Ca memang sendiri pencinta alam, yang mana suka terhadap kebersihan lingkungan. Karena tadi Ca bilang bahwa kebersihan itu sebagian dari iman begitu. Nah, terus pantas saja tadi Caca pada saat opening tadi promosikan Caca punya wisata di kampung begitu. Wajar saja karena Caca ini dia mahasiswa pencinta alam begitu. Jadi tadi Caca bilang kalau teman-teman ingin berkunjung ke Sare ya? Kampung Sare ya bisalah kontak Caca Iva ini biar ya mungkin di sana teman-teman bisa dikawal begitu untuk
lebih menggali tentang potensi wisata di sana gitu. Karena Fafak ini, kita punya Kabupaten Fafak ini sungguh luar biasa, dia punya keindahan alam. Keindahan alam. Cuman kita ini saja yang masih belum terlalu mengetahui itu, masih banyak yang tersembunyi. Gitu. Ini perlu orang bilang di-upload, di-expose lah, biar masyarakat Kabupaten Fafak ini tahu. Ketika piknik tidak ke Patawana, tidak ke Pasir Putih saja, tapi ya kita bisa ke yang lain lah gitu. Iya, tidak harus ke Raja Ampat, ke Bali, di Fafak itu sudah semua itu ada di Fafak, saya pikir kayak gitu. Baik, tadi sudah seputaran Mapala. Nah, kita beranjak ke organisasi eksternal. Yang tadi bilang geluti di Hijau Hitam. Hijau Hitam adalah himpunan mahasiswa Islam. Nah, apa yang memotivasi Caca sehingga berkecimpung di organisasi tersebut begitu? Kenapa tidak yang lain? Karena kan tadi saya bilang banyak sekali organisasi yang masuk di kampus untuk menawarkan ini. Masuk gabung ke organisasi ini bagus-bagus. Tapi kenapa Caca lebih tertarik di himpunan mahasiswa Islam? Ada apa sih di himpunan mahasiswa Islam, Caca? Iya, oke, terima kasih. Jadi pertama itu harus jatuh cinta dulu. Ya. Jatuh cinta untuk bertahan. Jadi kayak begitu. Jadi kalau hanya ikut-ikut rame, istilahnya biasa dibilang panas-panas tai ayam gitu. Panas-panas tai ayam. Iya, jadi kalau mau masuk organisasi atau baik itu HMI atau apapun, janganlah berproses setengah-setengah, rugi kayak gitu. Kalau menurut saya, rugi. Mendingan terusah dari awal langsung berproses kayak gitu. Jadi misalnya berproses itu sungguh-sungguh lah. Artinya apa yang cari, misalnya kalau di kampus, saya biasa ditanya sama senior kalau pas screening ini, kenapa pilih HMI, kenapa pilih ini dan lain sebagainya. Pasti bilang cari apa yang tidak dapat di kampus. Pastinya salah satunya seperti itu kan. Jadi saya bilang saya masuk HMI, saya ingin belajar apa yang saya tidak dapat di kampus, semoga saya dapat di HMI kayak gitu. Karena saya pikir HMI ini adalah tempat belajar untuk saya yang pasti, yang pas, dan insya Allah saya akan bertahan sampai, intinya jangan berproses setengah-setengah. Jadi apa ilmu pun yang kau dapat pasti setengah-setengah itu. Jadi kayak gitu. Adapun organisasi ini menawarkan masa depan yang cerah gitu ya. Bagaimana kau mungkin di kampus hanya belajar tentang komputer gini, tapi tidak ada prakteknya. Nah di organisasi itu semua dari materi sampai praktek didapat. Ya, dan berarti paket komplit organisasi, ya, paket komplit itu ada di organisasi. Baik. Gitu. Tapi begini, ini kita karena saya juga bagian dari mahasiswa dulu sebelum lulus saya sudah informasi saya sudah lulus juga dari STIA saya sekarang sebagai alumni. Nah, dulu semasa waktu menjadi mahasiswa kan saya juga berkecimpung di dunia organisasi juga, HMI sama-sama dengan Cana. Kebanyakan itu mahasiswa itu berpikir begini, untuk apa sih kita ikut organisasi begitu? Toh di kampus juga kita sudah belajar. Kita mau cari apa lagi di organisasi? Karena banyak yang berpikir bahwa di organisasi itu kita buang-buang waktu saja. Duduk cuma cerita omong kosong saja. Cerita omong kosong, buang-buang orang punya waktu begitu. Nah, kira-kira bagaimana menurut Caca dengan pendapat-pendapat yang berkaitan tentang itu yang tadi saya bilang itu? Iya. Kalau menurut saya pendapat itu saya di sini bilang salah. Tidak boleh berpendapat seperti itu, karena ini mahasiswa harus punya wawasan yang luas, punya pemikiran yang luas. Kalau hanya berbicara, misalnya saya bandingkan saya teman-teman yang hanya kuliah tapi tidak masuk ke organisasi, saya bisa membandingkan yang tahu mungkin isu-isu ya saya bahas ini, mungkin hanya tahu isu-isu Fafak saja. Ini isu Fafak tuh ibaratnya hanya belajar dalam kampus. Nah, sedangkan saya ini sudah mungkin sampai bahas mungkin sampai isu daerah, nasional, bahkan sampai internasional, karena saya punya jaringan, saya punya informasi yang saya dapatkan dari organisasi seperti itu. Jadi kalau teman-teman berpikir apa yang belajar di kampus itu sudah dapat di organisasi, sebenarnya saya pikir itu salah. Karena teman-teman yang kebanyakan yang hanya saya pikir mungkin teman-teman lebih belajar di kampus untuk mendapatkan nilai IPK yang bagus, IPK yang tinggi. Saya pikir nilai itu tidak membawa kita ke sampai masa depan yang cerah gitu. Karena saya pikir ilmu yang sesungguhnya itu bagaimana berpengalaman, langsung berterjun, langsung menciptakan sejarah gitu. Jangan sekali-sekali yang menjadi penonton sejarah gitu. Setidaknya apalagi kaum perempuan ini tunjukkan bahwa perempuan itu sekarang apalagi mau dibilang kesetaraan gender itu sudah berlaku. Jadi perempuan juga harus bisa gitu. Bagaimana laki-laki bisa jadi pemimpin, perempuan juga harus lebih bisa begitu. Ya. Kalau sekarang
biasa diskusi dengan abang-abang, senior-senior atau Dinda-Dinda di organisasi, saya bilang, saya kadang sampai dibahas sana sini, saya cuma berikan satu pertanyaan saja, abang, apa yang tidak bisa dilakukan oleh perempuan? Wow, itu pertanyaan itu coba teman-teman jawab. Apa yang tidak bisa dilakukan oleh perempuan? Apa yang tidak bisa dilakukan oleh perempuan? Nah, gitu. Nanti mungkin teman-teman mungkin bisa ya, karena saya dapat itu semua saya belajarnya di organisasi. Kalau di kampus ya saya belajar bagaimana itu administrasi, ya pengertian-pengertian saya. Tapi kalau mau gali sampai ke dalam-dalamnya saya galinya di organisasi kayak gitu. Betul sih. Jadi mari sama-sama bergabung di organisasi, khususnya Hijau Hitam, Himpunan Mahasiswa Islam. Teman-teman, ini bukan kita setting-setting, tapi ini dia mengalir secara apa orang bilang, ini mengalir saja, kita bahas random-random saja. Jadi betul Ca, kita bicara tentang organisasi nih, karena apa ya, kita orang ini kan ajak sesuatu ya untuk kebaikan gitu. Iya. Tidak mungkin kita sampaikan sesuatu untuk keburukan. Nah, jadi kebetulan saya sendiri sudah merasakan sedikit dampak dari, bukan sedikit ya, mungkin sedikit yang diberikan oleh organisasi, tapi pengaruhnya besar terhadap saya gitu, untuk dia punya hal-hal yang positif ini. Contoh misalnya ada yang bilang begini, untuk apa kita berorganisasi nih, toh? Toh juga nanti bikin kita kuliah terganggu. Tapi sebenarnya tidak, karena saya sudah membuktikan saya aktif di organisasi, tapi saya bisa lulus kuliah tepat waktu dengan IPK yang ya bukan tinggi, tapi ya memuaskan lah begitu. Jadi kesimpulannya apa nih? Iya, jadi ya berjerumus ke organisasi saya juga merasakan dampak hal itu. Jadi misalnya kalau saya ikut organisasi HMI ya, siapa teman-teman pas dampaknya itu pas saya rasakan tuh pas penyusunan skripsi. Ya. Nah, dampaknya di situ. Kalau saya hanya belajar di kampus tuh tidak diajarkan cara susun skripsi begini-begini, paling kasih pengertian-pengertian secara garis-garis besar lah. Tapi saya dapat itu di organisasi. Kenapa saya kerja skripsi itu 3 hari? Wow, luar biasa. Dalam waktu 3 hari. Iya. Selesai. Bagaimana tuh? Ini kita perlu menggali lagi kan? Kenapa sampai bisa 3 hari? Teman-teman, coba komen di bawah Kak. Iya, jadi cuma 3 hari. Kenapa? Karena saya dapat ilmu-ilmu itu semua di organisasi. Bagaimana? Jadi saya pikir bergaul di organisasi itu, saya pikir kalau untuk katong ajak yang tidak baik sudah pasti ton juga keluar dari organisasi itu. Betul. Tidak mungkin kita bertahan. Iya, tidak mungkin ton bertahan sampai di situ. Tapi karena dia punya dampak positif, dampak yang baik untuk orang. Sampai saya kerja skripsi, mungkin yang saya bilang ya, yang tadi perbedaan antara teman-teman yang tidak ikut organisasi dengan organisasinya itu. Kalau ton penyusunan skripsi, mungkin saya pikir teman-teman yang organisasi dong bisa susun sendiri. Nah, karena sudah punya pengertian, wawasan, praktek-praktek yang disampaikan oleh senior, atau langsung praktek sendiri pada saat ikut-ikut kajian di organisasi, itu tuh bisa susun sendiri, tuh tukar pendapat dengan senior kayak begitu. Tapi kalau teman-teman yang mungkin hanya di lingkungan kampus, belajar pulang, tidak terjerumus dalam organisasi, mungkin saya pikir ada beberapa teman yang mungkin sampai sewa orang gitu. Kayak begitu. Bahkan saya juga pernah teman suruh bikin skripsi. Tapi itu satu angkatan. Karena itu perbedaannya itu. Itu satu angkatan tapi saya terjerumus di organisasi, dia tidak. Betul. Ini kita perbedaan. Kita sharing-sharing saya tentang pengalaman organisasi nih. Karena kebetulan saya dia orang organisasi, saya juga orang organisasi. Dan kebetulan lagi kita ini sama-sama di Hijau Hitam begitu. HMI, ya. Betul, saya rasakan dampaknya lagi. Itu saya jadikan begini, Cak. Saya jadikan HMI ini kampus kedua. Jadi secara tidak langsung saya ini kuliah di 2 kampus. Satunya Setia, satunya HMI. Karena ketika dosen menerangkan di depan materi yang dosen sampaikan, lalu kemudian kita orang ini tidak paham, nah kita yang berkecimpung di organisasi, kita masih bisa pulang tanya di kita senior. Karena begini, kita senior ini contoh macam Ca duluan kuliah di Setia. Nah, apa yang saya tidak tahu, saya bisa tanyakan ke Caca. Nah, itu manfaat yang saya dapat di HMI, dan itu terbukti begitu. Apa yang dosen jelaskan mungkin kurang, kita bisa pulang tanya, terus diskusi. Nah, itu kita punya nilai plus di situ gitu. Oke, baik. Tadi kita sudah cerita banyak tentang pengalaman organisasi itu. Kenapa sampai kita ini berkecimpung di organisasi. Nah, kalau Ca di HMI sendiri, Ca punya karir di HMI itu seperti apa? Mulai dari, kalau gitu tadi Ca bilang ikut LK1 tuh. Ikut LK1 itu sebagai syarat masuk organisasi HMI. Iya. Nah, dari LK1 itu kemudian sebagai Ca pada saat sudah resmi jadi anggota HMI, Ca karir itu sebagai apa gitu? Ya, sampai sekarang ini. Iya.
Jadi seperti yang awal mungkin saya bilang berproses janganlah setengah-setengah begitu. Jadi ilmu yang Ton dapat juga tidak setengah-setengah. Kalau mau gas, gaspol ayo gitu. Jadi saya masuk setelah ikut LK1 dan resmi menjadi anggota HMI. Saya berproses di organisasi mungkin tidak sampai 1 tahun ya. Karena saya ingin cepat-cepat lah berproses kayak gitu. Jadi istinya kalau gas betul. Kayak gitu. Full, Jadi ya gas full, jangan setengah-setengah gitu. Nanti istilah rem putus belakang itu urusan. Oke, kembali saya setelah dari komisariat setia ya, kebetulan saya kuliah di setia, jadi saya dari komisariat setia. Selepas itu beberapa bulan saya ikut LKK. LKK. Iya, Apa LKK itu latihan khusus Kohati. Itu khusus untuk perempuan-perempuan yang ada di organisasi HMI. Dia punya wadah khusus. Jadi jadi dispesialkan. Jadi perempuan itu dispesialkan di HMI kayak gitu. Iya, setelah itu saya ikut LK2 juga. Itu juga jenjang trennya mungkin tadi LK1, sekarang naik 1 tingkat itu LK2. Saya ikut LK2 juga di HMI cabang Fakfak. Waktu itu juga tingkat nasional. Itu dari ada beberapa teman-teman yang dari HMI ini, dari cabang Ambon, cabang SBT, Tual, Sorong, ada tuh kayak gitu. Jadi kalau bicara HMI ini luas. Organisasi HMI ini adalah organisasi internasional, bahkan sampai punya cabang istimewa di Malaysia, di Turki itu lagi ada. Iya, sampai luar-luar negara pun sudah ada HMI ini kayak gitu. Begitupun dengan Kohati ya, karena saya perempuan jadi saya berbicara tentang Kohati. Ya, kebetulan setelah itu saya maju untuk menjadi kandidat Kohati, untuk menjadi ketua umum Kohati cabang Fakfak. Saya bilang kalau cuman janganlah laki-laki saja yang mau jadi pemimpin begitu. Atau juga perempuan harus buktikan bahwa Atau juga bisa. Seperti sama pertanyaan tadi, apa yang tidak bisa dibuat oleh perempuan, apa yang tidak bisa dilakukan oleh perempuan. Itu pertanyaan itu yang luar biasa sih. Lanjut, Cak, lanjut. Iya, oke. Jadi setelah itu saya masuk ke pengurusan cabang ya. Jadi kalau ketemu masuk ke pengurusan cabang itu Tong harus lewati beberapa training di HMI. Jadi ada beberapa persyaratan untuk melewati 1 loncatan kayak gitu. Misalnya mau jadi pengurus cabang, Tong harus LKK dulu. Kalau untuk Kohati ya harus LKK dulu kayak gitu. Terus LK2 untuk itu persyaratan untuk menjadi pengurus cabang. Jadi kayak gitu. Nah, setelah itu menjadi pengurus cabang, pertama naik jadi kepengurusan Kohati itu sebagai kabit eksternal. Jadi masih kabit waktu itu. Itu kepengurusannya ketua Kohatinya masih Caca Hawia Buatan. Nah, setelah itu periode berikutnya saya maju sebagai kandidat ketua Kohati lagi. Itu 2020-2021. Saya maju menjadi kandidat, tapi belum rezeki. Ya, belum rezeki. Jadi saya dipercayakan menjadi sekretaris umum waktu itu. Ya, saya dipercayakan menjadi sekretaris umum. Nah, dari situlah saya belajar, karena kalau tuh bicara sekretaris ini harus berbicara tentang administrasi ya. Ya, tidak terlepas dari itu. Nah, saya waktu itu kalau saya tidak menjadi sekretaris Kohati, mungkin saya tidak bisa menyelesaikan skripsi tadi. Ya, jadi itu dampak-dampaknya yang saya dapat di HMI. Karena saya sering di laptop dan sering bikin surat saja, jadi saya tahu begini. Jadi itu yang memudahkan saya untuk kerjakan skripsi tadi. Itu ilmu-ilmu yang saya dapat di organisasi. Nah, setelah itu saya bilang seperti yang saya bahas awal tadi, saya bilang berproses jangan setengah-setengah. Saya tidak mau kalah dong, saya tujuan awal menjadi ketua umum bukan egois ya, bukan tuh mau cari nama dan lain sebagainya, tapi untuk membuktikan pada diri bahwa saya tidak boleh berproses setengah-setengah. Jadi kayak begitu. Jadi periode berikutnya saya maju lagi jadi ketua Kohati. Jadi kayak gitu. Jadi periode berikutnya alhamdulillah saya dapat sampai sekarang. Oh, berarti sekarang statusnya sebagai ketua Kohati cabang Fakfak. Oke, luar biasa. Siap. Semoga bisa jadi ketua umum PB lagi ya, Kohatinya. Amin. Oke, baik, Cak. Kita bahas ini kasih tahu ke penonton dorang jenjang pengkaderan di HMI, jenjang pengkaderan formal itu apa saya sih? Ya. Kalau berbicara tentang jenjang pengkaderan di HMI itu hanya 3, itu yang formalnya ya. Yang tadi tuh LK1 itu yang masuk itu dirangkum oleh teman-teman di komisariat. Itu pengurus komisariat yang merangkum teman-teman. Nah, terus beranjak ke jenjang berikut itu Tong bilang LK2 kalau di HMI. Ya, itu intermediate training. Itu yang mungkin sekarang ini persiapan teman-teman di cabang ini lagi untuk mempersiapkan itu. Iya, di cabang HMI, cabang Fakfak lagi mempersiapkan. Iya, untuk LKK juga. Jadi Katong kasih sepaket LK2 dengan LKK.
Nah terus ada pun formal yang berikut itu kalau yang LK2 itu dilaksanakan oleh pengurus cabang. Pengurus cabang. Iya, kalau tadi LK1 komisariat yang jalankan, LK2 cabang yang jalankan. Oke. Iya. Dan kebetulan juga sekarang juga lagi mau LK3. Iya. Iya. Di bulan yang sama. Jadi LK3 ini dilaksanakan oleh Batko. Batko ini apa, Cak? Batko ini badan koordinasi. Badan koordinasi. Iya, antara perpanjangan biasa kalau senior perpanjangan tangan antara cabang dengan PB. Iya, seperti itu. PB ini pengurus besar ya? Pengurus besar, bukan iya. Papua Barat, sorry. Bukan Papua Barat. Iya, sorry. Iya, karena Oke, mungkin baik. teman-teman yang belum paham PB itu apa, PB itu pengurus besar ya. Iya. Jangan orang bilang cerita-cerita PB ini ya, Papua Barat lah. Iya, betul. Iya, Oke, jadi Caca ini sekarang dia menjabat sebagai Ketua Kohati, Ya. cabang HMI, cabang Fakfak. Nah, kebetulan ini sekarang ini tadi saya bilang bahwa mereka lagi mempersiapkan untuk kegiatan LK2 sama LKK, yang mana itu merupakan jenjang pengkaderan formal di Himpunan Mahasiswa Islam. Jadi teman-teman, di LK1 itu ya yang sebagai peserta itu, kalau ini pengalaman saya itu cuman kita mahasiswa, misal macam komisariat setia yang buat mahasiswa yang peserta yang mengikuti dari setia, terus ada dari Poltek, dari Stikip. Nah, hal menarik yang saya dapat di situ, Cak, itu kita orang kuliah di setia tapi kita bisa bergaul dengan teman-teman yang dari misal dari kampus lain begitu. Jadi kita punya jaringan sesama mahasiswa itu dapat di HMI juga. Nah, itu salah satu hal positif, nilai plus ya kita orang yang berorganisasi. Banyak teman. Nah, begitu. Terus naik satu tingkat itu LK2. Nah, LK2 ini menurut saya itu lebih wow loh, karena apa? Kita bisa berteman dengan mahasiswa dari luar Kabupaten Fafak. Karena contoh macam tadi Ca bilang bahwa LK2 ini yang mengikuti itu bukan cuma dari Fafak, ada dari misal dari Tual, dari Ambon, bahkan kalau dari Turki mau datang juga bisa. Nah, itu nilai plusnya kita berorganisasi di salah satunya di HMI. Banyak organisasi-organisasi, tapi karena kebetulan itu HMI, jadi itu bahas HMI saja ya. Oke, baik, Ca. Karena Ca ini merupakan ketua Kohati. Sabar, sebelum kita lanjut ini, kita perlu kasih tahu ke teman-teman dong. Sebenarnya Kohati ini dia punya kepanjangannya apa? Kohati ini. Kita bicara Kohati, dia nonton ini bilang, Kohati ini sebenarnya apa? Iya, kalau mau tahu Kohati apa, ayo bergabung di HMI dan bergabung di Kohati. Ya, itu secara garis besar. Oke. Jadi Kohati ini singkatan kepanjangan dari Korps HMI Wati. Jadi itu kalau sebilang Wati berarti perempuan ya, tidak mungkin itu laki-laki. Jadi kepanjangan dari Kohati itu Korps HMI Wati. Korps HMI Wati. Jadi perkumpulan khusus perempuan di HMI ya. Khusus perempuan di HMI. Oke, baik, Ca. Karena Caca ini merupakan ketua Kohati, ketua Kohati HMI cabang Fafak. Nah, saya mau tanya kepada Caca, kira-kira isu-isu tentang keperempuanan yang sekarang sedang berkembang itu kira-kira apa, Ca? Mungkin Ca bisa jelaskan, kasih tahu ke penonton orang, Ca. Terima kasih. Saya pikir mungkin bukan hanya Arya saja yang bertanya apa isu keperempuan. Saya pikir mungkin teman-teman perempuan juga di luar sana bertanya-tanya bagaimana isu apa yang sedang beredar terkait perempuan, mungkin sampai dari info lokal, internasional, sampai bahkan ke dunia. Kalau bicara internasional berarti mendunia ya, isu-isu tentang keperempuanan ini. Nah, saya lebih membahas sekarang ini karena Tom bicara sudah kecanggihan teknologi, itu dapat informasi itu lebih mudah. Gitu, perempuan tuh tidak harus ya sekarang ini Tom pikir mungkin ya dulu ya, mungkin mendapat informasi itu masih minim lah, tapi sekarang tuh bicara dengan kecanggihan teknologi yang ada ini, saya pikir tidak ada hambatan bagi perempuan untuk berproses, tidak ada hambatan bagi perempuan untuk berkembang gitu. Nah, salah satunya yang saya mau bahas sekarang ini tentang isu yang lagi beredar bahkan sampai ke isu internasional ya. Yang sekarang saya mau bilang isu yang beredar sampai ke internasional itu isu tentang aborsi. Nah, karena berbicara tentang aborsi ini pasti yang dialami oleh perempuan. Ya. Nah, sedangkan isu yang beredar tentang aborsi ini bagi di negara-negara yang maju ini, misalnya di Amerika dan lain sebagainya, yang disebut negara maju lah, itu sekarang ini aborsi itu sudah mau dilegalkan. Sudah mau? Iya, sudah mau dilegalkan. Tapi semoga tidak. Iya, tapi semoga juga iya. Nah, itu menjadi dua pertanyaan. Menjadi pertanyaan itu ada dampak positif dan dampak negatifnya untuk perempuan. Apa itu, Cak, kira-kira? Nah,
Kalau dampak positifnya ya, kalau dampak positifnya saya pikir itu baik. Nah itu baik karena berbicara tentang aborsi ini berarti berbicara tentang perempuan, tentang masa depan perempuan juga. Saya pikir yang kalau untuk aborsi ini langsung bisa ditangani langsung oleh dokter. Berarti dokter kan tahu lah mana yang untuk kesehatan untuk perempuan, mana yang baik untuk perempuan itu. Nah kalau dampak positifnya ini saya takutnya ini nanti berdampak kayak tumpu adik-adik. Dampak negatif ya? Dampak negatifnya itu berdampak kayak ke tumpu adik-adik yang baru yang remaja beranjak dewasa ini. Nah yang saya takutkan itu jangan sampai isu-isu itu beredar sampai masuk ke Indonesia. Apalagi yang tuh lihat sekarang ini kalau yang tuh nonton di TikTok saja mungkin langsung bisa ditiru kayak gitu kan dengan kecanggihan teknologi sekarang tuh tidak tahu gitu. Kalau Tom berbicara dampak negatifnya ini, saya sayangkan untuk siapa adik-adik, untuk yang generasi ini kan, generasi emas ini ya. Sekarang ini tuh lihat, apalagi perempuan inilah penerus generasi begitu. Bagaimana saya takutkan adik-adik ini dong apa ya salah mempergunakan itu peraturan itu. Ya salah. Orang bilang salah tafsir, menafsirkan gitu. Ya saya takutkan ini dong pikir, oh iya ini karena peraturan ini sudah resmi, sudah resmi kan sudah dilegalkan. Saya takutnya itu yang adik-adik yang SMP sampai SMA yang memang belum menikah lah, itu udah nganggap itu oh sudah berarti itu melakukan ini apa saja yang itu melakukan itu bisa karena sudah langsung ditangani langsung oleh dokter. Nah itu masa depannya itu saya takutnya itu dong masa depan terancam di situ, putus masa depan, apalagi harapan-harapan orang tua ada pada anak kayak begitu, apalagi sebagai perempuan ini sebagai generasi penerus yang melahirkan generasi emas ke depan. Kayak begitu. Jadi bagaimana tuh menjaga tuh potensi perempuan itu. Jadi seperti itu. Adapun kalau mau dibahas sampai ke isu-isu lokal, saya pikir yang kayak sekarang yang saya sayangkan sekarang ini menjadi PR besar untuk perempuan secara umum dan saya sendiri sebagai pribadi apapun, apalagi sebagai tokoh hati bagaimana dalam itu mengatasi tentang isu-isu keperempuanan kayak gitu. Yang saya takutkan itu yang saya sayangkan sekali ya, apalagi satu teman-teman perempuan yang saya kenal, apalagi sekarang ini yang lihat yang kasus-kasus tentang perempuan ini tidak sedikit lah. Sebenarnya itu yang di Fakfak ini sudah banyak yang tentang hate dan lain sebagainya ya. Itu banyak perempuannya yang korban ya, banyak perempuan. Apalagi kalau bilang kalau sudah masuk ke hal-hal itu berarti dong masa depan sudah terancam. Ya, kayak begitu. Bagaimana melahirkan generasi penerus, melahirkan generasi emas, sedangkan sendiri saja sudah tidak punya nilai jual itu. Apalagi itu perempuan ini harus punya nilai jual tinggi begitu. Harus menstandarkan nilai itu ke ketumpu diri. Biar kalau misalnya kalau biasa kalau dong sebut sini buaya-buaya dan lain sebagainya atau biasa laki-laki yang mendekati ketum lah. Dong harus tahu ketumpu nilai itu di atas sini. Jadi yang kalau yang nilai di bawah lah sadar diri saja kayak begitu. Jadi perempuan itu harus punya wawasan yang luas, punya pemikiran yang luas. Jadi saja satu teman-teman cobalah bergaul dengan organisasi-organisasi yang memang membawa dampak positif untuk ketumpu diri sendiri kayak begitu, misalnya berkecimpung di organisasi, boleh kelompok-kelompok. Saya pikir kelompok-kelompok itu ya kayak yang geng-geng dan lain sebagainya itu kalau positif oke. Tapi kalau misalnya yang ajak sampai saya lihat, saya sayangkan sekali tuh saya sampai temukan itu perempuan yang miras kayak gitu ya, itu saya sering dapat. Saya pikir mungkin ya kalau kayak acara-acara itu hal biasa lah, itu tidak terlalu, tapi saya pikir yang sampai perempuan miras itu saya sudah pernah temukan kayak begitu. Itu sudah salah satu yang temu bilang yang merusak citranya perempuan itu sebenarnya perempuan sendiri. Jadi saya ajak satu teman-teman yang khususnya di Fakfak ya, khususnya apalagi sama-sama perempuan, saling menjaga, saling mengingatkan satu sama lain gitu. Jadi seperti itu kurang lebih. Baik. Tadi isu ini aborsi ya, Ca? Aborsi, iya. Jadi itu di isu internasional yang mana akan ini wacananya itu akan dilegalkan begitu. Tapi semoga saja, karena tadi saya bilang dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif kalau memang aborsi ini dilegalkan, berarti ditangani langsung oleh dokter. Iya. Nah, tapi dampak negatifnya karena orang misalnya anak-anak dorang yang di bawah umur misal tuh, dong berpikir bahwa barang ini terpapa bikin saya nanti kalau kenapa-kenapa itu ada dokter. Nah itu takutnya begitu ya, Ca. Jadi teman-teman ini seputaran tadi yang Ca bilang itu perlu kita orang garis bawahi biar kita terhindar dari hal-hal yang seperti itu. Begitu ya.
Ca, apa? Tadi Ca ada singgung sedikit tentang ini. Ca sempat dapatkan perempuan yang miras apa segala macam. Nah, kira-kira bagaimana menurut Caca atau tanggapan Caca yang Caca harapkan berkaitan dengan perempuan-perempuan yang seperti itu gitu, Ca? Ya, kalau saya mengharapkan dong harus terjerumus ke hal-hal yang lebih baik. Nah, sebenarnya kalau mau dibilang juga harus ada ketegasan dari pemerintah daerah untuk menangani hal-hal seperti ini, apalagi terkait perda miras kayak gitu. Itu harus harus ada penegasan gitu. Karena kalau cuman hanya mau buat perda, kalau mungkin untuk mau dibuat perda ya dibuat-buat saja, tapi kalau tidak ada penegasan saya pikir itu sama saja. Jadi saya ini sampaikan juga nanti aspirasi ini langsung kepada pemerintah mungkin untuk lebih menegakkan lagi terkait perda miras itu, biar tidak ada tumpuk saudara-saudara perempuan yang terjerumus dalam itu. Saya pikir bukan hanya perempuan, laki-laki juga kayak gitu. Kalau tuh pikir generasi ini, apalagi laki-laki ini untuk menjadi pemimpin ya, tidak terlepas juga perempuan juga nanti akan menjadi seorang pemimpin gitu. Tapi mau dibilang nanti menjadi kepala keluarga ini laki-laki, dia harus sehat secara jasmani dan rohani. Ya salah satunya harus menghindari itu minuman. Jadi harus ada penegasan. Iya, seperti razia-razia mungkin di malam minggu yang biasa mungkin di Jalan Baru atau di tempat-tempat khusus mana yang ada buat lingkaran-lingkaran itu. Saya pikir mungkin dari pihak keamanan mungkin bisa mengatasi hal-hal seperti itu untuk menghindari yang tadi mungkin minuman keras atau biasa orang bilang lingkaran-lingkaran itu harus dibubarkan gitu. Oke, baik. Selain miras, Ca, kira-kira yang menurut Ca punya pengamatan ini di Fafak ini berkaitan dengan perempuan apa yang sedang berkembang gitu, atau apa yang sedang genting begitu? Ya, kalau yang sedang genting sekarang saya pikir itu yang satu mungkin terkait miras tadi. Yang saya lihat tempuh saudara-saudara perempuan lagi nih ikut miras dan lain sebagainya. Terus pokoknya itu yang paling hal terpenting sudah itu, perempuan tidak boleh miras, hindari miras kayak gitu. Jangan sampai dari miras ini akan membawa teman-teman perempuan ini sampai ke jenjang yaitu narkoba. Itu tipis, beda-beda tipis lah. Kalau dari miras sudah kenal sudah pasti nanti sampai hal-hal seperti itu. Nah terus saya pikir kalau untuk teman-teman perempuan perbanyak ikuti kajian-kajian atau bergabung dengan teman-teman yang berorganisasi mencari hal-hal yang positif seperti itu. Terus salah satunya untuk biasa kan kalau Tom bilang Tom saling mengingatkan begitu ya sesama teman-teman perempuan atau laki-laki, pasti dia bilang sudah ini urusan ini sapu urusan kayak gitu. Kok diam saja kayak gini. Nah, iya ini kayak gitu. Urusan kok terperlu campur itu bahasa-bahasa kadang bahasa-bahasa begitu. Kalau Ton juga mau berpikir seperti itu sebenarnya Ton juga salah. Di sini bagaimana Ton ngajak teman-teman untuk ke depan lebih baik. Memang sebenarnya satu pemaksaan untuk mengajak ke hal lebih baik itu bagus daripada tidak sama sekali. Ya kan, daripada tidak ada tindakan untuk mengajak saudara-saudara perempuan ini untuk meninggalkan hal-hal yang seperti itu, seperti miras tadi, takutnya sampai berdampak ke narkoba dan lain sebagainya. Kayak begitu. Terus juga kadang kalau yang di Fafak ini tuh lihat sampai ada yang kasus gantung diri, bunuh diri atau pemerkosaan. Kayak gitu. Itu yang memang sering terjadi. Ya, ada beberapa kasus yang sebenarnya banyak, bukan beberapa tapi saya ambil secara yang mungkin sampai booming yang mungkin teman-teman lo bisa lihat mungkin ada pembunuhan dan pemerkosaan. Nah, itu harus tidak boleh ditutup-tutupi. Misalnya kalau sudah sampai ke pihak hukum sampai sudah mau proses ke hukum, itu kadang ditutupi kasus-kasus seperti itu. Kadang mungkin dari keluarga pikir sudahlah karena ini mungkin yang dari omnya yang melakukan ini atau ini. Saya pikir kasus-kasus seperti itu tidak boleh, apalagi kita sesama perempuan menjaga fitrah perempuan gitu. Jadi jangan ada lagi kasus-kasus seperti itu yang tertutupi kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita dari hati mau menggali terkait isu-isu itu untuk yang menuntut keadilan begitu, harus ada keadilan di perempuan ini kayak begitu. Harus menuntut keadilan itu. Tapi kalau semakin ke sini, misalnya kita mau gali tentang kasus itu selalu saja dibatasi, tidak diperbolehkan kayak begitu. Ada apa begitu? Kayak begitu. Jadi saya mau misalnya kasus-kasus tentang perempuan itu tidak boleh yang harus disembunyikan begitu. Tong harus publiskan itu, Tong harus sampaikan itu biar menjadi contoh, menjadi panutan untuk menjadi pembelajaran lah untuk saudara-saudara perempuan yang di luar sana begitu. Jangan laki-laki berpikir jangan bahwa perempuan ini
ya sudah perempuan ini istilahnya tempat bersenang-senang, tempat kayak misalnya yang positif-positifnya ya, misalnya jangan teman-teman berpikir perempuan tuh seperti itu, tidak. Sebenarnya tidak, perempuan itu tidak seperti itu. Jadi bagaimana tong sesama kaum perempuan menjaga tumpu fitrah sebagai perempuan, menjaga tumpu kehormatan sebagai perempuan gitu. Nah, untuk menjaga itu dari mana? Dari diri sendiri. Dari diri sendiri. Iya. Tong harus itu memulai dari diri sendiri. Saya mau sampaikan sapu bapak almarhum punya pesan itu, pernah bapak ada bilang, bapak mau kasih sekolah kok sampai di luar manapun, bapak mau sewa bodyguard 100 pun untuk jaga kok, tapi kalau kok sendiri tidak jaga kok diri, semua akan sia-sia. Oh, itu pesan. Iya. Dalam sekali. Ya, teman-teman silakan menafsirkan sendiri. Iya, jadi kalau tong sendiri tidak jaga tumpu diri, tong bisa baku tipu rame, apalagi biasa dibilang perempuan betul. Ini ya bisa tipu sama ke sini. 1001 alasan kita bisa sampaikan. 1001 alasan bisa tong sampaikan kayak gitu. Jadi saya paham dari sahabatku itu bilang tong harus jaga tumpu diri sendiri. Bagaimana tong jaga tumpu diri itu sendiri, kembali lagi ke tong sendiri. Terus kembali juga mungkin untuk pesan mungkin orang tua-tua yang mungkin bagaimana cara mendidik anak perempuan gitu. Jadi anak perempuannya nih, kenapa dibilang perempuan itu diciptakan dari rusuk sebelah kiri, karena itu harus dilindungi. Harus dilindungi gitu. Jadi kalau pesan untuk orang tua, jangan terlalu mendidik anak perempuan tuh dengan terlalu keras, jangan juga terlalu lombong. Ya, tapi terlalu lombong kayak gitu. Jadi setara lah antara keras dengan lombong. Jadi ada kasih sayang di dalamnya. Harus ada kasih sayang dari orang tua. Mungkin yang tadi tuh saya bahas, ada isu perempuan yang difakar mungkin gantung diri karena kurang kasih sayang dari orang tua, atau ada tekanan dari orang tua yang terlalu keras kayak begitu. Jadi saya pikir itu kalau mungkin beda-beda ya orang tua untuk mendidik, cara mendidik anak tuh beda-beda. Nah, begitu. Kalau saya pikir mungkin mendidik dengan cara agama, saya pikir itu sempurna. Kayak begitu, karena semua agama yang saya pikir selain Islam, mungkin semua agama ya, yang tumpu saudara-saudara dong, semua punya agama yang berbeda, ini mengajarkan hal yang positif, hal-hal yang baik. Begitu bagaimana cara mendidik anak itu dengan tanamkan nilai-nilai keagamaan itu dari sejak dini, gitu. Biar dong besar, misalnya dong bilang tuh sudah beranjak dewasa atau remaja, saya mau melakukan ini, misalnya saya mau bergaul dengan sapu teman untuk miras dan lain sebagainya, saya kembali pikir agama, oh ini dosa, agama melarang ini, saya menjauhi itu. Begitupun dan lain sebagainya, sampai kayak yang bunuh diri tadi, saya mau bunuh diri, sedangkan di sapu agama melarang bunuh diri, itu adalah dosa besar begini, makanya saya harus jauhi itu. Jadi nilai agama itu penting sekali untuk ditanamkan di anak. Jadi seperti itu. Jadi betul. Kalau berkaitan dengan tadi pendidikan yang diberikan oleh orang tua, didikan. Nah, itu kadang juga kalau orang tua terlalu keras, ini serba salah ini. Iya. Kadang terlalu keras membuat anak semakin keras lagi. Karena dari kecil itu sudah dibiasakan untuk keras. Makanya anak juga keras kepala. Nah, sedangkan kalau didik lembut, manja segala macam, itu nanti dong berperilaku sesuai dong hati gitu. Apa saja dong mau bikin, tidak, nanti si orang tua tetap saja sayang saya karena itu tadi manja-manja tadi itu. Iya, ada juga kadang teman-teman berpikir begini, bukan teman-teman, orang tua. Kadang orang tua berpikir begini, tapi tumpu cara didikan dulu itu harus keras baru anak mau ikut. Nah, ya saya mau bilang zaman berbeda gitu. Ya, mungkin kembali didikan orang tua. Iya, kita kembali ke zaman ya. Karena dari zaman orang tua itu belum kenal kecanggihan teknologi dan lain sebagainya, jadi kekerasan itu mungkin dulu orang tua harus pukul begini baru dong ikut, sedangkan sekarang ini kalau orang tua pukul itu dan tambah bikin. Jadi perbedaannya begitu. Jadi kembali lagi orang tua jangan berpikir bahwa didikan orang tua yang dulu mungkin nenek tete dong didik kayak bapak orang itu sama untuk katong pakai untuk didik anak yang zaman sekarang. Sebenarnya tuh rubah lagi cara didik itu. Saya pikir orang tua harus mungkin semakin kesini mungkin bisa sedikit tahu tentang perkembangan zaman, bagaimana cara mendidik anak, jadi tidak lagi pakai kekerasan dan lain sebagainya. Apalagi mau dilihat sekarang itu HAM itu berlaku gitu, apalagi sekarang yang ada perlindungan perempuan dan anak gitu. Salah didik juga orang tua yang salah gitu. Sebenarnya itu untuk baik juga. Kena pasal. Iya, kena pasal. Sebenarnya baik untuk anak, tapi itu sekarang sudah orang tua mana yang tidak mau baik untuk anak. Cuman ya kembali lagi kepada kita punya cara mendidik anak. Makanya penting juga orang tua harus belajar cara mendidik anak gitu. Nah, sebenarnya orang tua tuh tidak perlu belajar begitu, tapi cukup dengan kasih sayang. Sebenarnya anak tuh cuma butuh kasih sayang, kayak begitu. Jadi anak sekeras apapun kasih sayang tetap luluh hatinya, kayak begitu. Jadi tidak perlu yang harus orang tua harus belajar bagaimana cara. Orang tua tuh punya
apa namanya, punya ini ya, punya orang bilang punya cara tersendiri, kayak begitu. Jadi bagaimana cara kasih sayang, ada mungkin oh bapak marah kok ini karena bapak sayang, iya kan, biasa kan kayak begitu. Itu langsung iya, lulus sudah. Apalagi nih yang perempuan tuh, karena perempuan, iya. apa, perempuan itu orang pakai hati, kayak orang biasa bilang begitu, jadi iya. Kayak gitu. Jadi perempuan ini nanti kadang kalau bentak sedikit mungkin sebenarnya, kalau dulu orang tua bentak masih bisa dengar kayak gitu. Kayaknya baik kalau ada orang tua bentak dan menangis. Kalau ada orang tua bentak baru ada bentak balik lagi, itu yang dirawan juga kalau di situ. Ya. Jadi untuk menghindari hal-hal itu, orang tua perlu kasih sayang kepada dia punya anak, baik itu laki-laki maupun perempuan. Tapi lebih lagi kepada perempuan, karena biasanya perempuan itu yang punya hati nih mudah, hati ini mudah goyah begitu. Jadi, nah terus untuk anak tuh macam saya kutip dari Ca tadi bilang. Ca punya bapak punya pesan tadi, hari ini bapak mau sewa bodyguard 100.000 bahkan, tapi kalau kau sendiri tidak bisa jaga diri, percuma begitu. Nah, artinya apa? Ketong sebagai anak ini laki-laki maupun perempuan, tapi di sini karena Ca yang bicara jadi perempuan, lebih khususnya ke perempuan, perbanyak belajar begitu, belajar berkaitan dengan hal-hal tentang keperempuanan. Karena sebagai perempuan kita harus, bukan kita, saya laki-laki, sebagai perempuan harus tahu itu begitu. Iya toh Ca, harus tahu itu untuk apa? Untuk terhindar dari hal-hal negatif tadi, misal miras, narkoba, terus apa namanya, pergaulan bebas. Nah itu kita harus hindari, karena perempuan sebagai ujung tombak, perempuan yang melahirkan begitu. Karena kalau perempuan habis maka sudah, wayang sudah. Generasi apalagi perempuan ini apa biasa dibilang perempuan adalah tiang negara. Kayak gitu kan. Apalagi sama titip untuk teman-teman perempuan nantinya ya, apa namanya, kalau tong ini sebagai perempuan, apalagi sekarang dibilang itu istilah-istilah baperan. Ya, perempuan tuh cepat-cepat baper gitu. Iya, pembawaan perasaannya. Itu kalau saya pikir kalau baperan untuk di zaman sekarang itu siapa yang tahu tentang baperan itu, saya pikir mungkin anak-anak SD juga tahu ya. Untuk perempuan sekarang mungkin terkait apa namanya, mungkin berkecimpung di organisasi yang tadi saya bilang setengah-setengah, habis itu habis itu sutara lanjut, mungkin sampai di kuliah juga dan lain sebagainya. Mungkin karena apa pergaulan atau laki-laki dan lain sebagainya kan. Sebenarnya laki-laki ini kadang bawa dampak baik untuk perempuan, kadang bawa dampak baik buruk juga untuk perempuan. Iya, jadi saya pikir sebagai perempuan tuh harus punya taruh harga untuk tempuh diri. Iya, harus taruh harga di tempuh diri perempuan, harganya segini. Jadi jangan taruh harga rendah begitu. Jadi katong punya nilai itu sebagai perempuan itu ada. Jadi misalnya kalau laki-laki yang standarnya di bawah, dia harus berpikir dulu. Betul. Untuk mendekati, iya segan. Jadi jangan tuh apa istilahnya, bukan mencari harga untuk yang negatif-negatif, tidak mintaruh apa, saya pikir mungkin jangan sampai teman-teman di luar sana apa salah menafsirkan harga ini. Bilang uang panai, uang panai mahal. Nilai, mungkin karena apalagi berbicara tentang apa perempuan ini sebagai ujung tombak, apalagi generasi penerus, melahirkan generasi penerus untuk jenjang menuju Indonesia Emas 45 dan sebagainya ini. Perempuan tuh harus punya tahu standar keperempuanan tuh berapa. Jadi untuk laki-laki yang mungkin mau datang nikah, jangan saya cinta kok langsung baper begitu. Saya cinta kok saya sayang. Iya, saya sayang kok langsung baper dulu. Nah begitu hal-hal itu yang akan sampai bawa baik kalau bawa ke apa hal-hal yang positif. Nah kayak begitu. Jadi perempuan tuh harus punya tahu lah standar tuh berapa. Janganlah standar-standar bawah untuk cepat baper dan lain sebagainya. Gitu. Betul sih. Harus punya nilai jual yang tinggi gitu sebagai perempuan. Kembali ke tadi saya kutip tadi Ca bilang semua kalau kita belajar ilmu agama semua tuntas sudah. Karena tadi mulai dari cara memilih pasangan, tentang keperempuanan sendiri itu semua sudah diatur di agama. Jadi terus kembali lagi kalau menurut saya Ca, ini baik laki-laki maupun perempuan begitu. Semua tergantung kita lingkungan juga. Dengan siapa kita bergaul itu juga mempengaruhi kita. Itu penting juga, lingkungan penting. Jadi ya sudah pintar-pintar kita saja mencari teman untuk bergaul Karena kan biasa disampaikan dengan setan pun boleh bergaul. Nah kayak gitu. Tapi kalau bicara dengan setan, saya pikir itu konteks dari luar. Tapi antum berbicara sekarang ini pandai-pandailah memilih lingkungan kayak gitu. Dengan kalau bergaul dengan orang baik pasti baik.
Tum bergaul dengan orang mabuk pasti tum terjerumus juga di mungkin ya 1-2 kali tolak, 3 kali tolak. Terus mungkin kamu tolak terus-terus, terus mungkin mau sifat malu hati itu terus-terus begitu. Jadi bergaul dengan yang membawa tum ke dampak positif, masa depan yang cerah, apalagi support teman-teman perempuan yang di luar sana kayak gitu. Oke, baik, Ca. Dari tadi kita sudah bahas banyak sekali, mulai dari perkenalan diri sampai kita masuk terakhir di isu-isu keperempuanan. Nah, terakhir harapan Caca sebagai ketua Kohati toh, terus sebagai perempuan yang mana perempuan berasal dari tanah Baham ini, Bahamata ini, asli Fakfak ini. Nah, Caca punya harapan kepada perempuan-perempuan di luar sana itu seperti apa? Caca bisa sampaikan. Iya, sapu harapan dan saya mengajak juga sapu teman-teman perempuan, sapu saudara-saudara perempuan, apalagi tong ini mau dibilang ya, karena tadi sudah bilang saya asli Fakfak, jadi mari sudah saya mengajak sapu saudara-saudara dong yang tong sama-sama rambut keriting, kulit hitam ini, mari tong bangun tong pun negeri ini. Kapan lagi tong mulia tong pun negeri ini, gitu. Tidak mungkin tong pun saudara-saudara dong terus. Marilah tong sama-sama, karena di mana tong bilang tong yang merawat tong pun rumah lebih bagus itu mulai dari tong sendiri, gitu. Jadi jangan sapu teman-teman perempuan salah bergaul sampai nanti yang jadi-jadinya tong tidak bisa merawat tong diri ini sendiri, tidak bisa merawat tong tanah kabupaten ini sendiri. Mari tong sama-sama memajukan tong negeri, karena harus cuman tong saja yang bisa memajukan tong negeri ini, bisa lihat tong negeri ke depan ini lebih baik. Kayak begitu harapan saya, aku teman-teman bisa terus berproses dimanapun mau teman-teman di jenjang perkuliahan, mau jenjang organisasi, baik pun aku teman-teman yang mungkin sedang menempuh pendidikan di luar, jangan lupa kembali untuk melihat negeri, untuk membangun negeri, karena dari torang untuk torang. Ya, seperti itu. Jadi itu yang harus bangun tumpu negeri sendiri. Saya cuma mau sampaikan kalau apa istilah orang bilang apa namanya, sebagai perempuan ya, jangan pernah mencoba untuk berhenti dan jangan pernah untuk berhenti untuk mencoba. Mungkin itu kurang lebih dari saya. Terima kasih. Baik, Caca, terima kasih banyak sudah hadir di podcast Lembaran Media. Baik teman-teman, itulah tadi perbincangan singkat. Saya tidak tahu ini durasi sudah berapa lama ini, tapi semoga saja bisa menghibur teman-teman, bisa mengedukasikan kepada teman-teman, terkhususnya perempuan di luar sana. Termotivasi lah. Ya. Baik, demikian podcast kita kali ini. Sobat Lembaran Media dimanapun Anda berada, ini saya kasih tahu saja kepada tokoh pemuda, tokoh adat, tokoh perempuan yang mau bergabung bersama kami terus tampil di podcast Lembaran Bercerita, bisa menghubungi nomor di bawah ini. Oke? Nah, baik, demikian podcast kita pada kesempatan kali ini. Lembaran Media, medianya anak muda, informasi menjangkau Nusantara.